Kedua orang yang sudah mati ini, mereka suka foto di tepi tebing. Tapi yang mereka tidak mengerti adalah, batu di kakinya, secara perlahan retak, menghitung mundur dengan kamera. Jatuh dari ketinggian, mereka akan jatuh lalu mati. Tapi untungnya ada batu-batu yang mencuat dari tebing itu, menyelamatkan hidup mereka. Dan semua perangkat, ponsel ada di dalam tas itu. Mereka tidak dapat memanjat, tidak mungkin melompat ke bawah. Keduanya hanya bisa terdiam di tengah tebing. Kali ini benar-benar tidak berdaya. Bagaimana mereka harus menyelamatkan diri? Terjebak untuk 3 hari, helikopter lewat. Keduanya berteriak sambil putus asa, sampai tenggorokannya kering. Helikopter itu tidak berhenti. Keduanya jatuh dalam keputusasaan lagi. 3 hari itu sangat panas. Mereka semua kelaparan. Pada saat ini, Sung Kyun melihat coklat di saku Dongwook. Dia memintanya setengah. Ini adalah satu-satunya makanan mereka. Dia tidak tahu kapan dia akan diselamatkan. Dongwook menolaknya karena alasan ini. Malam itu, coklat batang itu hilang. Dongwook tanya ke Sung Kyun, "Apakah kamu yang makan coklatnya?" Nada bertanyanya seperti menuduh. Faktanya, ini semua adalah tindakannya sendiri. Menelan satu-satunya batang coklat. Satu-satunya makanan mereka. Terjebak sudah 5 hari. Dongwook menjadi gila. Dia mengambil kesempatan dari Sung Kyun yang tidur. Mengeluarkan coklat pelan-pelan. Menggigit dengan pelan-pelan. Saat dia masih mengunyah, "Bagikan aku setengah." Itu tiba-tiba membuatnya takut. Coklat di tangannya pun terlempar. Tapi kalimat ini, sebenarnya itu hanyalah mimpi Sung Kyun. Setelah bangun, Dongwook terbaring di tepi tebing. Kebetulan dia melihat coklat yang jatuh, berbaring di batu yang tidak jauh dari mereka. Sung Kyun turun untuk mengambilnya. Tapi ternyata kemasan coklat itu sudah setengah kosong. Dia bertanya ke Dongwook dan tidak percaya. "Apakah kamu mencurinya di balikku?" Saat panik, Dongwook tanpa sadar mendorongnya. Hari ke-6, Dongwo mengambil dompet yang dijatuhkan oleh Sung Kyun. Dia menemukan uang lalu menggigit jarinya. Tulis SOS di atas tebing itu. Kemudian meletakkan sinyal SOS dengan harapan. Membuang itu, seorang pria memanjat ke dasar tebing di malam hari, ingin mengambil setengah dari coklat itu. Tapi itu adalah sebuah harapan yang ditunggu. Tapi kesempatan ini masih hilang. Ketika Dongwook masih menyesali, dia melihat ada benda asing bergerak di dasar tebing. Dia sangat takut sehingga dia merangkak pergi. Tidak begitu gesit. Dongwook menatap ke bawah, melihat sebuah tangan. Dekati dia dengan perlahan. Lalu ada sebuah suara ratapan. Entah sudah berapa lama, Dongwook ditemukan. Dia akhirnya lolos dari tebing itu. Dia berhasil diselamatkan. Karena sehari sebelum penyelamatan, ayah Sung Kyun tersandung di lokasi konstruksi. Polisi ingin menghubungi Sung Kyun, tetapi tidak dapat ditemukan. Semua keluar untuk mencari. Sederhananya, alasan mengapa Dongwook bisa diselamatkan adalah karena Sung Kyun. Dongwook yang tahu kebenarannya, mendatangi abu ayah Sung Kyun dan meminta maaf. Tapi dia sangat malu untuk memandang ayahnya Sung Kyun muncul di depannya. Malamnya saat tidur, dia bermimpi dia berada di tebing itu lagi. Sung Kyun melihat ke bawah tebing untuk menemukannya. Dongwook terbangun dari tidurnya, keluar rumah dalam keadaan panik. Seorang pria berdiri di depan pintu setelah pintu itu dibuka. Mengaku sebagai adik laki-laki Sung Kyun. Dia baru saja kembali ke gunung tempat kejadian itu terjadi. Dia menemukan tubuh Sung Kyun yang sudah menjadi makanan binatang buas. Dia akan dikremasi besok. Selain memberitahu berita itu, adiknya, dia juga ingin melihat foto-foto yang mereka ambil di tepi tebing. Dongwook mengambil kameranya dan melihatnya. Tapi dia melihat foto Sung Kyun diseret olehnya. Dia tiba-tiba ingat, saat dia terjebak, apa yang dikatakan Sung Kyun saat di tebing itu belum selesai. Ternyata dia akan jatuh. Itu semua karena Dongwook menariknya. Bisa dibilang, Sung Kyun dijatuhkan olehnya. Dongwook yang merasa bersalah, langsung menghapus foto-foto itu. Tapi adiknya merasa ada yang salah. Dia bertanya kepada Dongwook apakah dia menghapus foto itu. Karena bingung, dia meraba-raba. Detik berikutnya, adiknya, dia melihat Sung Kyun yang sudah mati. Lalu dia benar-benar ketakutan. Mengaku segalanya kepada adiknya. Setelah mendengarkan, adiknya minta Dongwook untuk melakukan satu hal. Dia meminta Dongwook menemaninya menyebar abu Sung Kyun di tebing itu.
Karena itu semua adalah kecelakaan. Permintaan Sung Kyun kepada adiknya. Jadi dia bisa beristirahat dengan tenang. Dongwook menemukan uang kertas yang dibuangnya. Dia menyembunyikannya. Akhirnya naik tebing itu. Dongwook bersiap untuk menyebarkan abunya. Tapi saat membuka tutupnya, melihat di dalamnya hanya ada satu coklat. Dongwook tidak mengerti. Sebenarnya, adiknya tidak peduli bila Dongwook benar-benar membunuh saudaranya. Tujuannya untuk membawa orang. Semuanya hanya untuk uang. Sebelum kecelakaan, Sung Kyun menghabiskan $20,000 untuk saham. Sekarang telah meningkat menjadi $200 juta. Setelah Dongwook dipulangkan dari rumah sakit, segera menarik uangnya dan bersiap untuk mengambilnya sendiri. Dan Sung Kyun merupakan sumber dari dua hal ini. Dia juga mengambil seluruh harta ayahnya. Ayahnya yang tua diperhitungkan. Karena gangguan saraf, jatuh dari lokasi konstruksi. Kecuali ayahnya yang sudah tua. Semua orang ini jahat. Adiknya mendorong Dongwook ke tebing lalu pergi. Harus berjuang sendiri. Dongwook kebingungan. Kembali ke neraka ini. Meskipun kali ini dia membawa ponselnya, tapi tidak memiliki sinyal. Bahkan tidak dapat menelepon panggilan darurat. Dia putus asa lagi. Uang kertas yang diambil saat naik gunung itu, membuangnya dengan penuh harapan. Tapi orang-orang sekarang berasumsi bahwa itulah yang terakhir yang dia tinggal. Tidak lagi menghitungnya. Dongwook tidak dapat menahan untuk melihat ke bawah tebing. Kali ini melihat dengan jelas. Sosok di depannya. Menerkamnya. Ini adalah akhir dari film itu. Film ini berjudul Horror Stories 2. The Cliff. Meskipun plotnya kuno, tapi keserakahan manusia sangat jelek. Baiklah, ini untuk hari ini. Kita akan berjumpa di lain